Manusia penghuni bumi dan asal-usul Adam. Oke. Bapak Ibu, suara saya terdengar jelas apa tidak Bapak Ibu? Cek dulu, cek halo. Terdengar Pak, terdengar walaupun sedang hujan deras nih di sini. Iya, di sini Bogor juga hujan deras juga. Iya, iya. Iya, baik. Jadi hari ini kita akan kasih judul Manusia Penghuni Bumi dan Asal-usul Adam serta keturunannya. Ya. Ini materinya cukup lumayan banyak karena harus detail ya. Barangkali tidak bisa satu kali pertemuan ya. Iya, iya Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita akan coba untuk membahas judul Manusia Penghuni Bumi dan Asal-usul Adam serta keturunannya. Yang pertama kita akan bahas asal-usul manusia penghuni bumi. Dalam kajian ini, jadi kita akan bahas asal-usul manusia penghuni bumi. Melihat fenomena yang ada, yaitu adanya sebuah pertentangan antara informasi agama dan informasi ilmiah, terutama tentang siapa manusia pertama penghuni bumi. Nah, salah satu contoh pertanyaannya adalah lebih dahulu mana Adam dengan Meganthropus gitu. Apakah Adam itu keturunan Meganthropus atau bagaimana? Nah, itu pertanyaan yang sering-sering sering ke permukaan keluar. Lebih dulu mana Adam atau manusia purba? Apa hubungannya gitu dan seterusnya. Maka marilah sekarang kita mencari informasi tentang pertanyaan-pertanyaan di atas di dalam Al-Quran, yaitu tentang asal-usul manusia penghuni bumi atau siapakah manusia penghuni bumi yang pertama. Ada empat ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa bumi adalah sumber benih tumbuhnya segala sesuatu. Ya, saya ulangi ya. Ada 4 ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa bumi adalah sumber benih tumbuhnya segala sesuatu, termasuk benih manusia. Termasuk benih manusia. 4 ayat tersebut yaitu ada di surat 15 ayat 19. Ya, yang pertama surat 15 Al-Hijr ayatnya 19. Kemudian ada di surat 36 surah Yasin ayat 36. Lalu ada di surat 71 ayat 17. Ayat 17. Dan yang keempat surat 32 ayat 7. 32 ayat 7. Udah catat semuanya Bu ya? Oke, kita baca satu-satu. Yang pertama kita baca surat 32 terlebih dahulu ayat 7. Ya, yang pertama kita akan baca surah ke-32 ayat 7. Karena di situ dinyatakan bahwa syarat munculnya manusia adalah apabila fauna dan flora di bumi sudah lengkap dan posisi bumi sudah posisi paling indah atau posisi terbaik. Surah 32 ayat 7 dikatakan alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Ya.
Artinya, yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya. Nah, ini ada kata-kata ini ya. Yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya. Artinya posisi bumi sudah ideal. Posisi bumi sudah indah. Flora dan faunanya sudah lengkap. Maka diteruskan ayatnya, dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Jadi baru diciptakan manusia setelah posisi bumi sudah ideal. Ya. Kemudian juga mari kita lihat surat 15 ayatnya 19. Surat 15 ayat 19. Wal ardo madadnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli syai'im mauzunin. Artinya, dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung, dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut timbangan atau menurut ukuran atau pertimbangan. Itu ayat yang kedua. Kita lihat ayat yang ketiga, surah 36 ayatnya 36. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Artinya, Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Kita lihat ayat yang keempat, surat 71 ayat 17. Di surat 71 ayat 17 dikatakan, wallahu anbatakum minal ardi nabata. Nah, kita nyebutnya nabati. Dan Allah menumbuhkan kamu. Nih ada kata kamunya. Allah, wallahu dan Allah anbatakum menumbuhkan kamu minal ardi dari bumi nabatan dengan sebaik-baik pertumbuhan. Nah, itu udah ada 4 ayat ya. Baik, kita sekarang jelaskan setiap ayat. Ya, yang pertama adalah syarat munculnya manusia adalah ketika posisi flora dan fauna di alam tersebut atau di bumi ini sudah lengkap dan sudah terindah sebaik-baiknya. Sebagaimana yang tadi diungkapkan di surat 32 ayat 7. Di surat 15 ayat 19 itu dijelaskan ya dan diungkapkan bahwa Allah menumbuhkan segala sesuatu dari bumi menurut ukuran. Nah, dari ayat ini dikatakan segala sesuatu. Ya, segala sesuatu yang ditumbuhkan itu juga termasuk manusia. Di surat 36 ayat 36 juga dijelaskan sebagai berikut. Bahwa Allah menciptakan segala sesuatu berpasangan. Yang kedua, bahwa proses penciptaannya, bahwa proses penciptaan makhluknya itu, yang pertama adalah ditumbuhkan dari bumi. Yang ketiga, setelah ditumbuhkan, ada yang diciptakan dari dirinya sendiri. Seperti adanya kelahiran.
adanya stek, adanya cloning, dan lain-lain. Dan yang keempat, dan juga Allah menciptakan dari apa yang kita tidak mengetahui. Misalnya, di suatu daerah tiba-tiba ada hama tikus, atau ada hama wereng, atau ada hama ulat yang tiba-tiba datang dan banyak sekali. Kita tidak tahu dari mana asal usulnya itu makhluk. Itu namanya diciptakan dari arah yang kita tidak tahu. Nah, kemudian di surat yang keempat, keempat, surat 71 ayat 17 diterangkan bahwa Allah menumbuhkan kamu, ya kamu itu manusia, dari bumi dengan sebaik-baik pertumbuhan. Nah, dari keempat ayat tersebut bisa diambil sebuah kesimpulan bahwa proses penumbuhannya menggunakan, di ayat 71 ayat 17 dikatakan bahwa proses pertumbuhannya menggunakan kata dasar nabata. Nabata di surat 71 17. Wallahu anbatakum minal ardi nabata. Nabata atau juga disebut sebagai nabati. Nabata atau nabati artinya tumbuh. Jadi benar-benar tumbuh seperti nabati atau seperti tumbuhan. Nah, dari ketiga ayat tersebut, informasi yang bisa kita dapatkan bahwa yang ditumbuhkan dari bumi itu segala sesuatu, termasuk kamu manusia. Nah, jika kita simpulkan keempat ayat tersebut di atas, maka bisa dikatakan asal usul munculnya manusia setelah fauna dan flora sudah lengkap dan sebaik-baiknya keadaan. Nah, artinya ada 3 model manusia penghuni bumi. Ada 3 jenis manusia penghuni bumi. Ya, pertama adalah manusia yang ditumbuhkan dari bumi. Yang kedua, manusia yang berasal dari diri mereka sendiri. Dan yang ketiga, manusia yang berasal dari apa yang tidak diketahui. Jadi ada 3 jenis manusia yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Ada manusia yang ditumbuhkan, ada manusia yang berasal dari diri mereka sendiri, dan manusia yang berasal dari yang tidak diketahui. Nah, mari kita bahas satu per satu. Yang pertama adalah tadi bahwa ada manusia yang ditumbuhkan oleh bumi. Siapa sebenarnya manusia yang ditumbuhkan dari bumi itu? Mari kita lihat beberapa surat di dalam Al-Quran. Antara lain, surat 16 ayatnya 78. Kemudian surat 39 ayat 6. Dan surat 7 ayat 179. Ya, sudah dicatat ya. Surat 16 ayat 78, surat 39 ayat 6, dan surat 7 ayat 179. Mari kita baca semuanya. Yang pertama surat 16 ayat 78. Wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu
dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Kita lihat ayat yang kedua. Surat 39 ayat 9. 39 ayat 9. Khalaqakum min nafsin wahidatin summa ja'ala minha zaujaha wa anzalalakum minal an'ami thamaniyata azwaj yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan mim ba'di khalqin fi dhulumatin salasin dzalikumullahu rabbukum lahu al-mulku la ilaha illa huwa fa'anna tusrafun. Artinya, Dia menciptakan kamu dari seorang diri. Kemudian Dia jadikan daripadanya istrinya. Dan Dia menurunkan untuk kamu 8 pasang yang masih bersifat binatang atau masih bersifat an'am. An'am itu artinya kebinatangan. Dan Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah Tuhanmu dan Tuhan yang mempunyai kerajaan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maka bagaimana kamu dapat dipalingkan? Ya, kita lihat surat ketiga, surat 7 179. Walaqad dzara'na li jahannama katsiron minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adzanun la yasmauna biha ulaika kal an'ami balhum adol ulaika humul ghafilun. Artinya, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar. Mereka itu bagai binatang ternak. Mereka itu sebagai binatang ternak atau an'am. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Nah, baik kita jelaskan sekarang satu per satu. Pada surat 16 ayat 78 diterangkan bahwa ketika manusia keluar dari perut ibu atau dikeluarkan dari perut ibu, dia dalam posisi tidak mengetahui sesuatu pun. Nah, baru setelah itu Allah memberinya pendengaran, penglihatan, dan pemahaman hati. Di surat 39 ayat 6 diterangkan bahwa ketika manusia dalam perut ibu atau ketika manusia masih dalam perut ibu, dia mengalami 3 kegelapan. Ya, 3 kegelapan. Allah menginformasikan kepada kita di surat 1678 di atas bahwa 3 kegelapan itu adalah pendengaran, penglihatan, dan pemahaman hati. Karena 3 perangkat ini baru diberikan oleh Allah setelah manusia dikeluarkan dari perut ibu. Dan ketika masih dalam kandungan itu belum berfungsi. Karena belum berfungsi atau belum diberi pendengaran, penglihatan, dan hati, maka manusia ketika di dalam kandungan
masih bersifat binatang atau masih bertaraf kebinatangan. Karena manusia itu ternyata ada 8 ras. Ya, ternyata manusia itu juga ada 8 ras. Ya, ini kesimpulan dari 3 ayat di atas. Nah, di dalam surat 39 ayat 6 dikatakan bahwa ketika manusia dalam perut ibu dia mengalami 3 kegelapan. 3 kegelapan itu adalah ketika manusia belum diberi pendengaran, penglihatan, dan pemahaman hati. Karena PPH atau pendengaran, penglihatan, hati itulah manusia bisa melek gitu ya, bisa menjadi manusia. Dan di surat 39 ayat 6 juga dikatakan bahwa manusia itu ternyata diciptakan 8 ras. 8 ras yang berpasangan dan memiliki genetika yang berbeda-beda. Makanya di ayatnya disebutkan 8 berpasang-pasangan berupa binatang ternak. Maksudnya 8 ras manusia yang berpasang-pasangan yang masih bersifat kebinatangan. Karena dia belum berfungsi pendengarannya, belum berfungsi penglihatannya, dan belum berfungsi pemahaman hatinya. Yeah. Nah, 8 ras itu bisa dicari tahu, bisa diurutkan. Kalau kita jalan mulai dari Australia sampai ke Eropa, sampai ke benua Amerika, maka kita akan menemukan adalah manusia ras aborigin. Dari mulai Australia itu. Kemudian kita akan ketemu ras Melayu. Juga kita akan menemukan ras Mongolid. Mongolid apa Mongolia ya? Mongolia, Mongol. Ya, Mongol. Kemudian juga kita akan menemukan ras Arabik, Arab. Juga kita akan menemukan ras Negro, Negroid. Juga kita akan menemukan ras Arya. Nah, kemudian juga kita akan menemukan ras Indian. Dan juga kita akan menemukan ras Maya. Aborigin, Melayu, Mongol, Arabik, Negro, Arya, Indian, Maya. Ada 8. 8 ras manusia di muka bumi. Dan aborigin tidak pernah melahirkan Mongol. Mongol tidak pernah melahirkan Arab. Negro juga tidak pernah melahirkan suku Melayu. Artinya bahwa nenek moyang aborigin ya aborigin. Nenek moyang Melayu ya Melayu gitu ya. Nah, kemudian salah satu bukti kalau secara genetika mereka berbeda adalah tadi ras Negro tidak pernah melahirkan Mongol atau sebaliknya dan seterusnya. Nah, kemudian bahwa munculnya ras yang berbeda-beda tersebut disebabkan dari karakter tanah. Tanah atau ekstrak tanah di mana dia tumbuh dan diciptakan. Nah, dan karakter tanah yang disebut dengan turab yang berbeda itulah yang membuat manusia menjadi berbeda. Jadi saya ulangi bahwa munculnya ras yang berbeda-beda tersebut disebabkan dari karakter tanah atau yang disebut sebagai turab yang berbeda-beda. Nah, hal ini juga bisa kita lihat ayatnya di surat 18 ayat 37. 18 ayat 37. Kemudian surat 22 ayat 5. Lalu surat 35 ayat 11. Kemudian surat 60 ayatnya 67. Nah, di 4 ayat tersebut dikatakan bahwa manusia itu diciptakan dari tanah. Kholaqo
khalaqakum min turab. Khalaqakum min turab. Ya, penggunaan kata kholako adalah proses penciptaan berdasarkan karakter. Karakter apa? Karakter turab. Nah, berarti adanya perbedaan ras tersebut adalah karena adanya karakter turab atau karakter tanah yang berbeda. Ya, karena karakter tanahnya berbeda-beda antara satu wilayah dengan wilayah yang lain, maka muncullah jenis atau ras yang berbeda-beda. Warna kulitnya berbeda-beda, bentuk tubuhnya, dan berbeda-beda tentang hal yang lainnya. Nah, kita lanjutkan. Di dalam Quran surat 7, ayat 179 itu diterangkan bahwa ketika manusia sudah dewasa, ya, ketika seorang manusia dewasa dan sudah diberi potensi pendengaran, penglihatan, dan pemahaman hati, tapi tidak dipergunakan untuk mendengar, tidak dipergunakan untuk melihat, dan memahami ayat-ayat Allah, maka derajat mereka juga sama seperti binatang atau an'am. Artinya apa? Ketika manusia belum mempunyai ya atau tidak menggunakan 3 potensi PPH tadi, maka derajatnya adalah an'am. Maka derajatnya adalah binatang seperti yang dijelaskan di surat 39 ayat 6. Ya, ketika manusia di kandungan dia bertaraf binatang karena PPH-nya belum berfungsi. Kalaupun dia sudah lahir dan punya PPH dan dia tidak menggunakan, maka kembali derajatnya dia juga adalah binatang. Ya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulan bahwa ketika manusia dalam perut ibu mengalami 3 kegelapan. Bahwa manusia ternyata diciptakan 8 ras. 8 ras itu muncul karena perbedaan karakter tanah. Karena manusia itu ketika dalam kandungan mengalami 3 kegelapan, maka ketika dilahirkan dia tidak mengetahui apapun. Baru Allah memberi pendengaran, penglihatan, dan hati agar manusia bersyukur. Nah, ketika manusia tidak punya potensi PPH dan punya potensi tapi tidak digunakan, maka manusia itu derajatnya binatang, termasuk ketika sudah dewasa. Walaupun sudah dewasa tapi PPH tidak digunakan, maka derajat dia juga binatang. Baik, kita lanjut. Nah, dari keterangan-keterangan ayat tersebut di atas, sebenarnya menyebutkan bahwa ada manusia yang masih bersifat kebinatangan karena belum menggunakan potensi pendengaran, ya, informasi, penglihatan, observasi, dan juga hati berupa pemahaman. Jadi pendengaran untuk mencari informasi, penglihatan untuk melakukan observasi, dan hati digunakan untuk memahami. Kemudian bahwa ras manusia ada 8. Ya, 8 ras atau 8 jenis karena tadi perbedaan turab. Nah, secara fakta ilmiah ditemukan bahwa ada manusia yang masih bersifat kebinatangan dan itu disebut dengan Meganthropus atau disebut sebagai Homo sapiens dan juga sejenisnya. Berarti manusia yang ditumbuhkan langsung dari bumi, ulangi, berarti ada manusia yang ditumbuhkan langsung dari bumi sebagaimana penjelasan di ayat awal 15-19
36, 71 ayat 17. Nah, manusia itulah yang kemudian disebut atau diistilahkan dalam bahasa ilmiah sebagai Meganthropus atau Homo sapien, manusia setengah binatang atau manusia yang masih bersifat kebinatangan. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah bahwa manusia purba, ya yang tadi dikatakan Meganthropus, bahwa manusia purba itu bukan berasal dari monyet, ya seperti teori yang pernah dikemukakan oleh Charles Darwin, karena secara genetika antara manusia dengan monyet itu berbeda. Nah, mari kita cross-check data ilmiah tentang manusia purba. Secara ilmiah, manusia sejenis Meganthropus atau Homo sapien dan sejenisnya itu mempunyai volume otak antara 600 mili sampai 1000 mili. Ini bisa dilihat di sumber Wikipedia dan beberapa sumber di internet. Jadi volume otak manusia purba atau Meganthropus Homo sapien itu antara 600 mili sampai 1000. Nah, mereka masih bersifat kebinatangan. Sehingga cara berkomunikasinya sangat sederhana. Hidupnya berburu, berpindah-pindah, atau kadang-kadang saling membunuh. Nah, peralatan yang dibuat juga sangat sederhana. Nah, sedangkan manusia modern itu volume otaknya sudah mencapai 1300 mili sampai 1600 mili. Dan cara berkomunikasinya sudah kompleks. Dan dia sudah mampu membaca ekspresi, membaca mimik, membaca intonasi, membaca karakter, membaca sindiran, membaca kalimat sesungguhnya, juga dia paham mengerti kalimat metafora. Nah, itu karakter manusia purba Meganthropus yang volume otaknya masih di bawah 1000. Sedangkan manusia modern udah di atas 1300. Berarti ada manusia yang ditumbuhkan dari bumi. Dan itu masih sampai ke titik Meganthropus, manusia purba. Nah, yang kedua dikatakan tadi bahwa ada manusia yang diciptakan dari diri mereka sendiri. Nah, manusia yang berasal dari diri mereka sendiri, jelas bahwa manusia tersebut lahir melalui proses perkawinan, yaitu melahirkan atau dilahirkan. Atau dengan cara lain seperti cloning, atau dengan cara bayi tabung yang bahan bakunya diambil dari diri mereka sendiri. Merujuk dari ayat-ayat tersebut di atas, sudah dijelaskan bahwa ada manusia yang ditumbuhkan langsung dari bumi sampai ke titik manusia purba atau Meganthropus. Lantas posisi Adam bagaimana di dalam Al-Quran? Apakah Adam itu juga disebut sebagai manusia pertama atau manusia purba atau seperti apa? Dan bagaimana posisi Adam dibandingkan dengan Meganthropus tadi? Manusia yang ditumbuhkan dari bumi. Nah, agar kita tidak bingung informasi tentang Adam, maka kita harus membuka informasinya juga dari Quran tentang kisah Adam. Nah, informasi yang bisa kita dapatkan di Al-Quran bahwa Adam adalah manusia yang dilahirkan, bukan ditumbuhkan, tapi dilahirkan. Saya ulangi, bahwa informasi di dalam Al-Quran, Adam adalah manusia yang dilahirkan, bukan ditumbuhkan.
Mana ayatnya? Ada di surat 3, ayatnya 59. Surat 3, ayat 59. Coba kita lihat ayatnya. Inna masala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun. Artinya, sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah seorang manusia, maka jadilah dia. Ya, nah dari ayat tersebut jelas bahwa penciptaan Adam itu seperti penciptaan Isa. Penciptaan Adam itu seperti penciptaan Isa. Oke. Penciptaan Isa seperti penciptaan Adam. Isa di dalam Al-Quran itu diceritakan punya ibu yang bernama Maryam. Isa putra Maryam. Maka proses penciptaan Isa itu dilahirkan dari rahim ibunda Maryam. Kalau begitu proses penciptaan Adam juga adalah dilahirkan. Karena penciptaan Adam seperti Isa. Ya, penciptaan Isa seperti Adam. Nah, kemudian jika Adam itu adalah manusia yang dilahirkan, pertanyaannya, siapakah ibunya Adam? Siapakah orang tuanya Adam? Jika kita lihat informasi di Al-Quran, bahwa ada manusia yang langsung ditumbuhkan dari bumi, seperti tadi manusia purba atau yang kita kenal dengan Meganthropus, maka sangat jelas bahwa Adam dilahirkan dari manusia itu. Ya, dilahirkan dari manusia yang ditumbuhkan dari bumi, yaitu tadi sejenis Meganthropus. Sejenis Meganthropus. Untuk memperkuat bukti bahwa orang tua Adam itu adalah orang purba atau Meganthropus dan sejenisnya. Coba kita perhatikan ayat-ayat berikut. Yaitu surat 2 ya, mulai ayat 30 sampai 34 ya. Kita lihat. Nah, kalau kita lihat ayat ini ya, kita bisa memahami mengapa ketika Allah menginformasikan kepada malaikat bahwa Allah akan menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi, lalu malaikat pada protes. Seperti apa ayatnya? Mari kita lihat surat 2 mulai 30 sampai 34. 2 ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka menjawab, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang engkau tidak ketahui. Itu ayat 30. Ayat 31. Aduh, ada Pak Margi. Bantu Pak Margi. Ini suara saya serak nih. Irfan, Pak Margi di unmute. Oh, Pak Margi unmute sendiri. Mute sendiri, mute. Pak Margi, halo. Mau saya bantu, Kang? Oh, boleh, boleh. Ini suara saya mulai serak nih. Ya. Tunggu. Ayat surat Al-Baqarah ayat 31-nya. Satunya, iya. Lanjutannya ya. Ya. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya. Kemudian mengemukakannya nama-nama itu kepada para malaikat. Lalu berfirman, beritahukanlah kepadaku
nama-nama benda-benda ini jika kamu memang yang benar. Ayat 32-nya, mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada pengetahuan bagi kami selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ayat 33-nya, Allah berfirman, Hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Maka setelah diberitahukan kepada mereka nama-nama itu, Allah berfirman, Bukankah sudah aku katakan kepada kamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan lebih mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Ayat 34-nya, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan tak kabur. Dan ia adalah golongan yang kafir, termasuk golongan yang kafir. Oke, kita bahas satu-satu ya. Jadi di surat 2 ayat 30 itu ada beberapa poin yang harus kita pahami. Beberapa poin, ada 3 poin. Di surat 2:30 poin pertama, Allah berfirman kepada para malaikat bahwa Allah akan menjadikan khalifah di muka bumi dari jenis manusia. Yang kedua, tetapi malaikat protes karena pada saat itu sudah ada jenis manusia. Jadi ketika Allah menginformasikan itu, sudah ada jenis manusia, yaitu manusia yang tadi yang langsung ditumbuhkan dari bumi yang terdiri dari 8 ras tadi. Dan manusia itu masih bersifat binatang. Yang berlaku adalah hukum rimba ketika itu. Apa yang mereka lakukan? Membuat kerusakan dan menumpahkan darah seperti yang diungkapkan oleh para malaikat. Nah, poin 3-nya, tetapi Allah punya rencana lain tentang manusia tersebut yang tidak diketahui oleh malaikat. Di surat 2 ayat 31, ternyata rencana Allah baru diketahui oleh para malaikat kemudian. Bahwa Allah memberikan kecerdasan khusus kepada anak keturunan manusia yang ditumbuhkan dari bumi tersebut dengan mengajarkan semua nama dan semua benda serta fungsinya. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ya, yang berikutnya adalah masih di surat 2:31, seandainya malaikat layak jadi khalifah, maka Allah menguji para malaikat untuk menyebutkan semua nama benda. Dan di surat 2 ayat 32, malaikat mengakui bahwa dia tidak bisa menyebutkan semua nama dan benda, kecuali hanya yang diajarkan oleh Allah. Di surat 2 ayat 33-nya, hasil pengajaran Allah kepada Adam tentang semua nama dan benda serta fungsinya kemudian dipresentasikan kepada para malaikat. Dan akhirnya malaikat mengakui kapasitas Adam yang layak untuk menjadi khalifah di bumi. Di surat 2 ayat 34-nya dikatakan bahwa semua malaikat kemudian disuruh sujud, hormat kepada Adam. Menghormati tentang kapasitas Adam yang layak bisa menjadi khalifah di bumi. Dan semua malaikat sujud hormat kecuali iblis. Nah, pada ayat ini ada beberapa poin yang harus juga kita pahami. Yang pertama adalah, kalau dilihat kontekstual ayatnya, yang diperintah sujud adalah para malaikat. Dan tidak tertulis di situ iblis. Tetapi tiba-tiba kalimat terakhirnya dikatakan, kemudian semua malaikat sujud, kecuali iblis. Nah, kenapa ada nongol iblis? Berarti Allah menginformasikan kepada kita bahwa iblis itu juga adalah dulunya malaikat. Iblis dari kata ablas, ablasa, yuablisu, iblisan, artinya pecahan atau penyimpangan. Jadi iblis adalah penyimpangan dari malaikat atau pecahan dari malaikat
atau malaikat yang menyimpang. Nah, karakter menyimpang, karakter iblis, kan iblis artinya menyimpang. Nah, karakter dari iblis atau karakter dari penyimpangan ini adalah aba. Aba itu artinya menolak atau enggan. Kalau dia tidak menolak atau tidak enggan, nggak menyimpang jadinya. Ya, jadi iblis itu disebut menyimpang karena dia aba. Aba artinya menolak. Dan wastakbaro. Wastakbaro itu artinya sombong. Dan kafirin. Kafirin artinya menutup diri, tidak mau tahu. Jadi ada 3 karakter iblis. Menolak, sombong, menutup diri atau tidak mau tahu. Nah, kalau begitu, kalau kita suka menolak, terus sombong, menutup diri, tidak mau tahu dari wahyu, dari firman Allah, lah jangan-jangan kita masuk dia nih. Ya, malaikat, iblis, jin, dan setan nanti akan kita bahas pada bab selanjutnya. Karena kita lagi bahas si manusianya. Oke, balik lagi ke manusia. Maka sejak saat itu, manusia pertama yang dilabeli sebagai manusia yang namanya Adam. Ya, saya ulangi lagi. Maka sejak saat itulah ya, manusia yang udah cerdas tadi dilabelin manusia yang bernama Adam. Bukan An'am. Ya, karena manusia sebelum Adam namanya An'am. An'am itu bertaraf, berderajat binatang. Nah, sekarang manusia sudah tidak lagi An'am, tapi sudah Adam namanya. Nah, kalau kita lihat masih di surat 2 ayat 37, di surat 2 ayat 37 itu dikatakan, kemudian Adam menerima beberapa kalimat. Ya, di ayat 37-nya dikatakan begitu. Berarti di surat 2 ayat 37 diterangkan bahwa Adam diberi kalimat oleh Tuhan. Jika dilihat dari fakta ilmiah bahwa kalimat adalah kata. Kalimat adalah kata. Jadi gini, kalimat dalam bahasa Arab adalah kata-kata. Kan susunan kata-kata jadi kalimat dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab, susunan kalimat jadi kalam, gitu ya. Ini kadang-kadang ada perbedaan dalam bahasa. Jadi kalimat dalam bahasa Arab artinya kata dalam bahasa Indonesia. Susunan kata-kata menjadi kalimat dalam bahasa Indonesia ya. Nah, dalam bahasa Arab, kata itu kalimat. Kalimat itu adalah kata. Nah, susunan kalimat menjadi kalam. Nah, gitu ya. Jadi kata setara dengan kalimat setara dengan kalam ya, gitu ya. Nah, di dalam surat 2 ayat 37 dikatakan bahwa Adam diberi kalimat. Ya, diberi kalimat berarti salah satu tanda bentuk kecerdasan seseorang atau sebagai tanda bahwa orang itu sudah cerdas. Ya, maka cara berkomunikasinya menggunakan kata-kata. Atau sudah mulai berkomunikasi dengan kata-kata. Ada nggak binatang yang komunikasinya dengan kata-kata? Bukan bunyi. Nggak ada ya? Berarti itu tanda bahwa manusia itu cerdas adalah ketika dia sudah mampu berkomunikasi melalui dengan kata-kata atau kalimat. Coba di cross check tentang pemahaman kalimat di surat 2 ayat 124.
Ya, coba lihat surat 2, 124. Oke ya, saya baca ya. Ya oleh Omar. Bismillahirrahmanirrahim. Surat kedua ayat 124. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat atau perintah dan larangan. Lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Oke, nah jadi kalau kita lihat surat 2, 124, semakin tinggi seseorang memahami sebuah kalimat, apalagi kalimat dari Tuhan. Oke, saya ulangi ya. Semakin tinggi seseorang memahami kalimat, apalagi kalimat itu kalimat Tuhan, yang tentu nilainya sangat tinggi. Nilainya ya, baik nilai secara filosofi, nilai secara ilmiah, nilai secara bahasa, maka dia bisa menjadi pemimpin manusia. Ya, maka orang yang banyak bisa mampu memahami kalimat kata-kata manusia, dialah yang akan memimpin manusia. Ya, kalau sekarang semakin banyak kita menguasai bahasa, maka kita akan semakin luas, semakin banyak menguasai manusia. Nah, hal ini telah diinformasikan oleh Allah lewat Al-Quran. Contohnya Nabi Ibrahim. Gitu ya. Jadi semakin banyak bahasa yang kita kuasai, semakin banyak dunia yang bisa kita kuasai. Nah, berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bahwa Adam dilahirkan berdasarkan surat 3 ayat 59. Yang kedua, kesimpulan kedua, yang melahirkan Adam adalah manusia sebelumnya yang ditumbuhkan dari bumi. Karena ada manusia yang ditumbuhkan sampai ke tahap megantropus. Yaitu surat 15 ayat 9, 36 ayat 36, 71 ayatnya 17. Yang ketiga, kesimpulan ketiga, bahwa manusia yang ditumbuhkan di bumi ada 8 ras dan masih bersifat kebinatangan atau an'am. Nah, ulangi yang ketiga, bahwa manusia yang ditumbuhkan dari bumi ada 8 ras dan dia masih bersifat an'am atau kebinatangan karena belum optimal menggunakan PPH. Dia belum bisa mencari informasi, belum bisa melakukan observasi, dan belum bisa memahami. Dasarnya surat 36 ayat 9, 39 ayat 6, diulang lagi. Surat 39 6 dan 7, 179. Ulang lagi, 39 berapa? 39 ayat 6, surat 7, 179. Ya, kesimpulan keempat. Kesimpulan yang keempat adalah bahwa ketika Allah memberikan informasi kepada malaikat, ya, bahwa dia akan menjadikan seorang khalifah, para malaikat protes karena malaikat melihat ada jenis manusia yang suka menumpahkan darah dan membuat kerusakan di bumi. Ya, yang disebutkan itu adalah manusia purba atau megantropus yang masih bersifat binatang. Ya, di surat 2 ayat 30. Dan malaikat nggak tahu rencana Allah kemudian. Kesimpulan yang kelima, ternyata rencana Allah adalah bahwa manusia yang akan dijadikan khalifah itu adalah keturunan manusia purba megantropus yang masih bersifat an'am, yang diberi ilmu dan diajarkan kalimat. Gitu ya. Jadi manusia purba atau manusia sebelumnya yang diberi ilmu dan diberi kalimat atau bahasa untuk bisa memahami semua nama dan semua benda, termasuk fungsinya.
Nah, itu dijelaskan tadi di surat 2 ayat 31 sampai 37. Keenam, kesimpulan 6. Ya, nama, nah gini, nama manusia atau gelar manusia, gelar saya nyebutnya gelar lah. Nah, gelar manusia yang diberi ilmu dan diajari semua nama, juga semua benda, itu adalah ADAM. Jadi ADAM itu adalah gelar manusia yang sudah diberi ilmu, diajari semua nama dan semua benda. Dan dialah yang akan diangkat menjadi khalifah di bumi itu. Dan berarti ADAM adalah manusia pertama yang dilabelin manusia. Ya, sedangkan manusia sebelumnya yang tadi terdiri dari 8 ras yang sebelumnya masih an'am, belum jadi manusia. Ya, itu yang ke-8. Yang ke-9, menjadi 8 ras manusia karena jenis tumbuhnya berdasarkan karakter tanah yang berbeda-beda dan secara gen juga berbeda, gitu ya. Maka menimbulkan jadi berbeda-beda warna kulit, beda-beda rasnya lah kira-kira gitu. Nah, kemudian kesimpulan berikutnya ke-10. Munculnya ras yang berbeda-beda itu disebabkan karakter tanah atau dalam bahasa Arabnya turob gitu ya, turob. Nah, itu bisa dilihat di surat 18 ayat 37, surat 22 ayat 5, surat 35 ayat 11 dan 40 ayat 67. Kholaqakum min turob. Kamu diciptakan dari turob. Kholaqo itu karakter, turob tanah. Lanjut, yang ke-11 kesimpulannya adalah salah satu alat ukur kecerdasan. Ya, salah satu alat ukur kecerdasan adalah volume otak dan bahasa. Jadi salah satu alat ukur dari kecerdasan manusia bisa dilihat dari volume otaknya dan juga bahasanya. Jika volume otaknya di bawah 1000 cc ya, bukan mili, cc. Jika volume otak manusia itu di bawah 1000 cc, maka dia masih masuk ke wilayah manusia purba atau Meganthropus. Dan bahasanya dan komunikasinya belum menggunakan bahasa, tapi pakai suara, kode. Kalau volume otaknya udah di atas 1300, di atas 1300 sampai 1600 cc, maka dia termasuk kategori manusia modern. Dan cara komunikasinya sudah menggunakan kata-kata atau bahasa. Ya, apakah bahasa isyarat, apakah bahasa apa saja, intonasi dan seterusnya. Yang kesimpulan berikut, 12. Salah satu alat ukur dari kecerdasan manusia tadi adalah sejauh mana dia memahami bahasa. Itu alat ukur kecerdasan manusia. Adalah sejauh mana dia memahami bahasa atau kalimat. Bisa dilihat tadi ayatnya surat 2, 124 dan surat 2 ayat 37 ya tadi. Nah, secara jiwa bahasa di surat 2, 124 yaitu dikatakan begini. Jika seseorang memahami bahasa tertinggi, yaitu bahasa Tuhan atau bahasa wahyu, maka manusia jenis inilah yang bisa memimpin manusia. Ya, itu kesimpulan dari ayat-ayat di atas. Ada keterangan tambahan tentang manusia yang diciptakan dari diri mereka sendiri atau manusia yang dilahirkan.
Tambahan pertama adalah bahwa manusia ini adalah manusia yang dilahirkan. Manusia ini adalah manusia yang dilahirkan dari manusia. Itu keterangannya. Jadi di surat 359, surat 39 ayat 6, bahwa Adam adalah manusia yang dilahirkan dari manusia yang tumbuh sebelumnya, Meganthropus. Dan manusia inilah yang menjadi orang tuanya dari Adam. Si manusia sebelumnya tadi. Karena Adam itu manusia yang dilahirkan. Nah, Adam, jadi ada Adam yang dipanggil sebagai Bani Israel. Jadi Adam itu dua nanti. Ada Bani Adam, ada Bani Israel. Dalam Quran itu ada dua Bani. Bani Adam, Bani Israel. Jadi kalau enggak Bani Israel, ya Bani Adam. Kalau Bani Adam, itu dijelaskan di surat 17-70. Ya, Bani Adam, itu dijelaskan di surat 17-70. Ada lagi Bani Israel. Nah, surat 2 ayat 30-40. Nanti lihat di surat 40-nya ya. Ya, itu tambahannya. Ada juga manusia namanya prosesnya bayi tabung, juga sama dilahirkan. Ya, ada yang juga cloning, juga sama dari dirinya sendiri. Pernah ada manusia cloning yang pernah dilakukan di Inggris, tetapi ini tidak diekspos ke media. Ya, ada tuh bisa, manusia cloning bisa ternyata. Ya, dan ada Adam yang dilahirkan dari surga dulu. Nanti ada Adam yang dikeluarkan dari surga. Karena kurang ajamnya namanya. Kurang ajam tuh kurang kemauannya. Ya, jadi Adam juga bisa turun dari surga kalau kurang kemauan. Itu surat 20, 115. Nah, kita bahas yang ketiga. Kan yang pertama ada manusia ditumbuhkan dari bumi. Ada manusia yang dilahirkan. Yang ketiga, ada manusia yang diciptakan dari apa yang tidak mereka ketahui. Ya. Nah, pertanyaannya, manusia apa itu? Manusia dari mana itu? Pertanyaannya, karena ada manusia yang diciptakan dari arah yang mereka tidak tahu. Ya, kita lihat ayatnya. Atau catat ayatnya dulu ya. Surat 32 ayat 7. 32 ayat 7. Dan surah 14 ayat 48. Coba dibaca dulu ayatnya ya. Biar ngeh ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ke-32 ayat 7. 7. Yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya, dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Tin. Coba lihat 14-nya. 14, 48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ke-14 ayat 48. Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain. Dan demikian pula langit. Dan mereka semuanya di padang mahsyar. Berkumpul menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Nah, ketika bumi itu diganti dengan bumi lain, nah penghuninya pada kemana? Om? Kalau bumi itu diganti dengan bumi lain, itu penghuninya pada kemana? Meninggal semua. Itu pada kemana pindahnya? Pindahnya kemana? Ketika bumi diganti dengan bumi lain. Jadi pindah apa? Ke bumi yang baru. Nah, itu jadi pindah planet. Makanya tadi di surat 36 ayat 36 dikatakan, dan juga dari yang mereka tidak ketahui. Nah, manusia yang berasal dari apa yang tidak diketahui itu pertama
ya adalah manusia transferan atau manusia pindahan. Kalau dalam bahasa kita mah transmigrasi lah. Pindah pulau, ujung-ujung Jaradi aja udah berkeluarga di sana semuanya. Karena pindahan. Nah, ini ada pindahan planet. Jadi manusia transfer dari bumi lain. Yaitu kapan? Yaitu ketika bumi yang satu mengalami kiamat. Ya, kemudian ada orang yang menuju bumi Arab. Nanti kita jelasin, bumi ada 4 jenis nanti ya. Jadi di Quran ada 4 jenis bumi, nanti kita terangin. Jadi ketika bumi satu mengalami kiamat, ya kemudian manusia-manusia inilah salah satunya yang dipindah ke bumi lain. Makanya ayatnya ketika bumi diganti dengan bumi lain, berarti pindah bumi. Jadi jawaban pertama adalah siapa manusia yang tidak diketahui itu? Ya, manusia pindahan. Kayak orang tidur dibawa naik mobil, tiba-tiba dia melek ada di satu pulau gitu. Ya, asing namanya. Yang kedua, nih alternatif yang kedua, manusia yang dari arah tidak diketahui itu adalah manusia yang turun dari surga. Manusia turun dari surga. Manusia yang turun dari surga. Apa bahasa lainnya ya? Manusia turun dari surga. Ya, gini. Manusia yang turun dari surga itu begini. Jadi, jiwa yang ingin menjadi khalifah di bumi surga. Jadi, ada jiwa yang ingin juga menjadi khalifah di bumi. Ada jiwa-jiwa di surga yang juga ingin menjadi khalifah di bumi. Oke. Nah, siapakah itu? Nah, di dalam Quran, jiwa-jiwa penghuni surga yang ingin menjadi surga itu, yang ingin menjadi khalifah itu disebut sebagai hurun in. Hurun in. Satu. Yang kedua, wildan. Yang ketiga, gilman namanya. Gilman. Jadi manusia penghuni surga itu ada tiga jenis. Ada hurun in, ada wildan, dan ada gilman. Nah, hampir di semua terjemahan Quran, itu si hurun in diterjemahkan bidadari. Ya, wildan anak muda, gilman orang tua. Ya, coba kita lihat terjemahan punya Omar Giono. Pasti bidadari itu terjemahannya. 56. 44, 54. 44, 54. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ke-44 ayat 54. Demikianlah dan kami berikan kepada mereka bidadari. Tuh, kan bidadari judulnya. Arabnya apa tuh? Arabnya bihururin. Hurin. Bihuriin. Hurin in. Hurun in. Hurun in itu apa terjemahnya? Selalu bidadari. Ya nggak apa-apa lah. Begitu ya. Nah, kita lihat lagi. Lihat Ini lagi cewek. ayat berikut. Ya. Ini pasti cewek. Enggak, Cewek. nanti saya jelasin bahwa hurun in, catat ayatnya, semuanya memang terjemahnya begitu. Tadi berapa? 44, 54. 52, 20. 55, 72. 56, ayatnya 22. Itu di tulisan Arabnya hurun in. Hurun in. Ya. Nah, hurun in itu posisinya selalu wildan atau gilman. Wildan itu selalu muda. Dan wildan itu kan bukan cewek. Wildan itu laki juga. Ya. Jadi posisi hurun in itu selalu dalam keadaan muda.
Wildan. Wildan itu menunjukkan laki-laki. Berarti yang namanya hurun in bisa laki-laki, bisa perempuan. Nih, suratnya 52 ayat 24. 56 17. 76 ayat 19. Nah, hurun in itu adalah jiwa-jiwa penghuni surga yang ingin menjadi khalifah di bumi. Tetapi mereka statusnya orang kedua yang ingin menjadi orang pertama. Jadi gini, dikatakan di ayat itu bahwa mereka belum pernah disentuh oleh jin dan manusia. Kalau belum pernah disentuh oleh jin dan manusia, ya berarti sebelumnya bukan manusia, dia penghuni surga aja, jiwa-jiwa yang menghuni surga. Itu penjelasannya. Dan gini, nah jiwa-jiwa, jadi yang pertama tadi, yang pertama manusia yang dari arah yang tidak kamu ketahui itu adalah manusia transfer. Yang kedua manusia manusia penghuni surga. Nah, manusia penghuni surga itu disebut sebagai hurun in yang keadaannya selalu muda. Kenapa di surga mereka selalu muda, tidak tua? Karena mereka tidak teroksidasi. Jadi tidak mengalami penuaan. Ya. Nah, kemudian ada juga jiwa-jiwa yang berasal dari tanaman atau hewan. Ya, ada juga yang ingin menjadi manusia. Ya, surat 52 ayat 22. Coba lihat. 52 22 dan 56 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ke-52 ayat 22. Dan kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini. Ya, jadi ada jiwa-jiwa yang ada di tanaman dan juga hewan yang ada di surga yang ingin juga menjadi manusia. Ya. Itulah yang kemudian manusia menjelma yang dari arah kamu tidak ketahui. Nah, itu yang pertama. Yang kedua. Jadi ada manusia penghuni surga. Jadi penghuni surga itu yang pertama namanya hurun in. Ya, jadi manusia surga pertama yang disebut sebagai hurun in. Yang kedua, manusia dari surga yang mau mengajari penghuni bumi tentang ilmu laduni agar bisa selamat dari neraka. Ya, jadi ada manusia surga yang ingin mengajari penghuni bumi tentang ilmu yang bisa menyelamatkan mereka dari neraka. Nah, contohnya seperti Khidir. Ya, ayatnya surat 18 ayat 60 sampai 82. Itu kalau dibaca panjang, 60 sampai 82 berapa ayat tuh? 22 ayat ya. Panjang ceritanya. Yang berasal dari tanaman. Khidir. Nah, jadi yang termasuk jadi gini, manusia penghuni surga yang mau jadi manusia itu yang pertama hurun in, ya, hurun in, dan juga tanaman hewan yang di surga gitu. Nah, yang kedua, manusia surga yang ingin mengajari manusia penghuni bumi agar selamat dari neraka. Contohnya itu Khidir. Nah, ceritanya di surat 18 ayat 60 sampai 82. Nggak usah dibaca kepanjangan. Jadi gini, Khidir berasal dari kata khodoro. Khodoro itu artinya hijau. Ya. Nah, di Al-Quran disebutkan bahwa penduduk surga itu pakaiannya berwarna hijau. Gitu ya. Saya ulang. Khidir dari kata khodoro.
Khodoro, khodrun artinya hijau. Dan di Al-Quran disebutkan bahwa penduduk surga pakaiannya berwarna hijau. Ya, ayatnya 18:31, 55 ayat 64, 76 ayat 21. Nah, di ayat itu disebutkan bahwa penghuni surga itu pakaiannya berwarna hijau, gitu ya. Maka Khidir mewakili penghuni surga. Ya, Ratu Kidul bajunya apa, Om? Kebaya Iya, warnanya hijau. hijau. Roro Kidul, Nyi Roro Kidul atau Ratu Kidul. Roro Kidul itu dari kata rokoda ya. Kenapa dia bajunya hijau? Ya, nggak tahu ya ceritanya gimana. Nah, yang ketiga manusia yang dari yang tidak ketahui, ya. Yang pertama apa tadi? Manusia transfer dari bumi lain. Yang kedua manusia penghuni surga yang ingin jadi manusia. Ya, yang ketiga manusia yang diciptakan dari malaikat atau dijadikan dari malaikat. Jadi ada manusia yang dijadikan dari malaikat, namanya jelma, menjelma gitu. Ya. Jadi ada manusia yang berasal dari malaikat. Misalnya di surat 2275. Coba lihat ayatnya. 2275. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ke-22 ayat 75. Allah memilih utusan-utusannya dari malaikat dan dari manusia. Sesungguhnya Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, ketika malaikat itu menjadi utusan, menjadi rasul, kira-kira harus ada wujudnya nggak? Harus. Nah, jadi ada. Nah, jadi manusia yang berasal dari malaikat, yaitu malaikat yang dijadikan rasul. Yang kedua, surat 6 ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ke-6 ayat 9. 9. Dan kalau kami jadikan rasul itu dari malaikat, tentulah kami jadikan dia berupa laki-laki, dan jika kami jadikan dia berupa laki-laki, kami pun akan jadikan mereka tetap ragu, sebagaimana kini mereka ragu. Jadi ada nggak laki-laki yang dijadikan dari malaikat? Ada. Ada, itu yang kedua. Yang ketiga, contoh 3, surat 11. Surat 11, ayatnya 69 sampai 76. Ini panjang ayatnya ya. Oke, baca. 11, 69 sampai 76. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ke-11 ayat 69 sampai 76. Dan sesungguhnya utusan-utusan kami malaikat-malaikat telah datang kepada Ibrahim dengan membawa kabar gembira. Mereka mengucapkan, "Salaman." Selamat, Ibrahim menjawab. "Salamun." Selamatlah. Maka tidak lama kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Maka tatkala dilihatnya tangan mereka tidak menjamahnya, Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka, dan mereka takut kepada mereka. Malaikat itu berkata, "Jangan kamu takut. Sesungguhnya kami adalah malaikat-malaikat yang diutus kepada kaum Lut." Dan istrinya berdiri di balik tirai. Lalu dia tersenyum. Maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak,
dan dari Ishak akan lahir putranya Yakub. Istrinya berkata, sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak? Padahal aku adalah seorang perempuan tua, dan ini suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula. Sesungguhnya ini benar-benar suatu yang sangat aneh. Para malaikat itu berkata, apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah? Itu adalah rahmat Allah dan keberkatannya dicurahkan atas kamu. Hai Ahlul Bait, sesungguhnya Allah Maha terpuji lagi Maha pemurah. Maka tatkala rasa takut hilang dari Ibrahim dan berita gembira telah datang kepadanya, dia pun bersoal jawab dengan malaikat-malaikat kami tentang kaum Lut. Sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar seorang yang penyantun, lagi pengiba, dan suka kembali kepada Allah. Hai Ibrahim, tinggalkanlah soal jawab ini. Sesungguhnya telah datang ketetapan Tuhanmu, dan sesungguhnya mereka itu akan didatangi azab yang tidak dapat ditolak. Oke. Jadi Nabi Ibrahim pernah didatangin orang, manusia. Nabi Lut juga pernah didatangin orang. Nabi Zakaria juga pernah didatangin orang. Siti Maryam juga pernah didatangi orang. Nah, orang-orang yang datang kepada mereka itu manusia yang ditumbuhkan, manusia yang dilahirkan, atau manusia dari arah yang tidak diketahui. Dari arah yang tidak diketahui. Nah, manusia dari arah yang tidak diketahui yang dijadikan dari Malaikat. Maka mereka mengomong, mereka tuh kami ini malaikat. Gitu. Jadi nggak ada alamatnya malaikat bisa ngilang. Pakai baju dia ya, sama aja kayak manusia ya. Ya, kalau jadi manusia nggak ada bajunya, ya gimana tuh? Pakai baju, mungkin pakai koko apa pakai belangkon nggak tahu ya. Ya, sesuai dengan bahasa kaumnya lah. Gitu ya. Nah, itu 3 kategori manusia. Ada lagi tambahan. Ada manusia yang berasal dari ruh. Dari ruh. Nah, gitu ya. Jadi ada manusia transfer dari bumi lain, ada manusia yang apa tadi? Yang dari penghuni surga yang ingin jadi khalifah, ada manusia dari malaikat, ada manusia dari ruh gitu, seperti manusia yang datang ke Maryam. Coba lihat surat berapa Maryam tuh? Surat 3. 3 apa 19 ya? Surat 19 ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ke-19 Maryam ayat 17. Maka ia mengadakan tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami kepadanya. Maka ia menjelma di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Ini manusia dari apa ini? Roh. Roh. Kami mengutus roh. Roh kami dan dia menjelma jadi manusia. Jadi ada manusia dari roh. Gitu ya. Jelmaan roh. Nah, tadi saya cerita bahwa ada 4 jenis bumi. Ya, mengingat bumi ini ada 4 jenis, ya maka mesti diterangin atu-atu. Ya, kita lihat. Jadi yang pertama, ada yang namanya, jadi gini, mengingat bumi ini nanti ada 4 jenis dan semuanya nanti akan didekatkan masing-masing. Didekatkan antara bumi satu dengan bumi yang lain. Bumi yang pertama artinya bumi yang diridhoi. Bumi yang diridhoi. Maksudnya cocok untuk ditinggali makhluk hidup gitu. Namanya Ardun. Ardun namanya. Ardun itu bumi yang diridhoi. Lihat surat 3:83.
Surat ketiga. 83. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ketiga ayat 83. Maka, apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah? 83. Padahal, 83 bukan 85. iya, surat ketiga 83. Ya, oke, ya. Baca langsung ya. Ya, langsung aja. Surat ketiga ayat 83. Maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah? Padahal kepadanya lah berserah diri segala apa yang ada di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa. Dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. Ya, nah itu ada kata ardi, ardun. Ardun itu adalah bumi yang diridhoi, yaitu salah satu tata surya yang cocok untuk ditinggali. Ya, kita lihat surat 7:10. 7:10. 7:10. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ke-7 ayat 10. Sesungguhnya kami telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi, dan kami adakan bagimu di muka bumi itu sumber penghidupan. Amat sedikitlah kamu bersyukur. Nah, itu bumi yang pertama. Ada bumi ardun, bumi yang diridhoi. Ridho sama ardun itu satu akar kata. Ardu sama ridho itu satu akar kata. Ridho itu suka, senang. Jadi salah satu dari planet di tata surya yang cocok untuk ditinggali karena di dalamnya ada sumber penghidupan. Yang kedua, ada yang namanya bumi mahsyar. Bumi mahsyar. Bumi mahsyar adalah bumi tempat berkumpul, tempat berkelompok untuk dilakukan pengadilan. Ya, jadi ada yang namanya bumi mahsyar. Bumi tempat berkumpul, berkelompok, dilan. Ya, kita lihat surat 6, 128. Surat 6, 128. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ke-6 ayat 128. Dan ingatlah hari di waktu Allah menghimpunkan mereka semuanya. Dan Allah berfirman, hai golongan jin syaitan, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia, ya Tuhan kami, sesungguhnya sebagian daripada kami telah dapat kesenangan dari sebagian yang lain. Dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami. Allah berfirman, neraka itulah tempat diam kamu, sedang kamu kekal di dalamnya. Kecuali kalau Allah menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhan Maha Bijaksana, lagi Maha Mengetahui. Nah, ada kata-kata, ingatlah hari di waktu Allah menghimpun mereka semua. Ya, di mana pertanyaannya Allah menghimpun mereka semua? Di bumi, tapi namanya bumi mahsyar. Nah, lihat di surat 39. Ayatnya 69 sampai di stop. Ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ke-39 ayat 69. 69, ya. 69. Dan terang benderanglah bumi padang mahsyar dengan cahaya keadilan Tuhannya. Dan diberikanlah buku perhitungan perbuatan masing-masing. Dan didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi
dan diberi keputusan di antara mereka dengan adil. Sedang mereka tidak dirugikan dan disempurnakan bagi tiap-tiap jiwa balasan apa yang telah dikerjakannya, dan dia lebih mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ada masarnya ya. Wa asraqatil ardu, dan terang benderanglah bumi mahsar. Bumi mahsar adalah bumi tempat berhimpun, dikumpulkan semua orang untuk diadili. Namanya bumi mahsar. Yang ketiga ada namanya bumi a'raf. Bumi a'raf. Ya. Bumi a'raf yaitu bumi yang sama dengan bumi kita. Jadi bumi a'raf adalah bumi yang sama dengan bumi yang seperti kita huni. Tapi namanya a'raf. Apa fungsinya? Adalah untuk transit. Jadi bumi a'raf itu bumi transit. Contohnya ginilah. Contohnya kita punya ikan koi. Kolamnya udah kotor. Nah, si kolamnya mau direnovasi supaya baik lagi. Maka si ikan koinya mesti dipindah dulu, ditransit ke kolam lain yang pH-nya harus sama dengan pH kolam itu. Kalau enggak dia mati. Nah, jadi bumi a'raf adalah bumi yang mirip dengan bumi kita yang fungsinya sebagai transit. Nah, transit. Kita lihat ayatnya, surat 7:24. 7:24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ke-7 ayat 24. Allah berfirman, turunlah kamu sekalian, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain, dan kamu mempunyai tempat kediaman dan kesenangan, tempat mencari kehidupan di muka bumi, sampai waktu yang telah ditentukan. Terus Allah berfirman, di bumi itu kamu hidup, dan di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan. Dah, selesai. Ya, jadi ada bumi yang sama. Bumi yang sama kan? Di bumi itu hidup, di bumi itu mati, dari bumi itu kamu dibangkitkan. Nah, sekarang lihat di surat 7 ayatnya 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat ke-7 ayat 44. Ya. Dan penghuni-penghuni surga berseru kepada penghuni-penghuni neraka dengan mengatakan, sesungguhnya kami dengan sebenarnya telah memperoleh apa yang Tuhan kami menjanjikannya kepada kami. Maka apakah kamu telah memperoleh dengan sebenarnya apa ajab yang Tuhan kamu menjanjikannya kepadamu? Mereka penduduk neraka menjawab, betul. Kemudian seorang penyeru malaikat mengumumkan di antara kedua golongan itu, kutukan Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Lanjut. Yaitu orang-orang yang menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan agar jalan itu menjadi bengkok, dan mereka kafir kepada kehidupan akhirat. Nah, lihat di ayat 46-nya. Perhatikan. Dan di antara keduanya, penghuni surga dan neraka, ada batas. Ada batas. Terus? Dan di atas A'raf itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka. Ya, jadi kan ada orang ahli surga, satu, ada orang penghuni neraka. Nah, antara penghuni surga dan neraka ada batas. Ada lagi namanya A'raf. Ya. Nah, orang-orang yang berada di A'raf itu mengenal masing-masing dari kedua golongan tadi.
Nah, berarti orang yang di A'raf ini udah masuk surga belum? Sudah. Eh, Udah kan kenal. karena udah pasti masuk. Belum ya, belum. Coba lanjut. Dan mereka menyeru penduduk surga. Assalamualaikum. Mereka belum lagi memasukinya, sedang mereka ingin segera memasukinya. Jadi orang yang di A'raf udah masuk surga belum? Pengen. Nah, lanjut 47. Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang yang jolim itu." Nah, ketika lihat penghuni neraka, mau nggak ke situ? Nggak mau dia, ngeri. Nggak mau. Jadi yang ketiga ada namanya bumi A'raf. Bumi A'raf itu mirip dengan bumi kita. Fungsinya yaitu tempat transit manusia yang udah berserah diri, tapi dia belum mukmin. Ya, A'raf itu seperti ruang karantina. Kalau ada orang ikut lomba apalah gitulah, lomba nyanyi, lomba jadi putri, dia belum lolos, tetapi di karantina supaya bisa lolos gitu. Jadi bumi A'raf, bumi transit orang-orang yang bisa masuk surga dengan syarat mesti di hair dulu gitu. Ya, di hair dulu dikuatin. Dan mereka sudah bisa melihat orang yang lolos dan orang yang tidak lolos. Bisa berkomunikasi dengan penghuni surga yang udah lolos dan yang penghuni neraka yang gagal. Nah, yang keempat adalah bumi jannah. Bumi jannah gitu. Jannah itu diterjemahkan biasa dengan surga. Bumi jannah yaitu bumi yang serupa tapi tidak sama dengan bumi kita. Bumi surga adalah bumi yang serupa dengan bumi kita tapi tidak sama. Serupa tapi tak sama. Nah, coba lihat surat 2 ayatnya 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 2 Al-Baqarah ayat 25. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik. Bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu. Mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalamnya. Pasangan suci ya. Pasangan yang suci. Nah, itu ada kata-kata gitu. Mereka berkata, ini buah-buahan, ini rezeki seperti yang dulu kita rasakan di bumi, tapi ini tidak sama gitu ya. Jadi mereka merasakan tempat yang sama, tapi tidak seperti yang dulu. Merasakan buah yang sama, tapi tidak seperti buah yang dulu. Nah, itulah yang disebut dengan sebagai bumi jannah atau bumi surga. Buminya serupa, tapi tak sama. Buahnya serupa, tapi tak sama. Pasangannya serupa, tapi tak sama. Gitu ya. Kalau Omar sekarang masih kuat keinginannya, tapi kenyataannya udah nggak kuat, nanti mah sama, tidak seperti Om yang dulu gitu. Jadi antara keinginan dengan kenyataannya imbang. Gitu ya. Nah, jadi ada perbedaan antara hukum alam di bumi yang sekarang dengan di bumi A'raf dengan di bumi surga. Ada perbedaan hukum alamnya gitu ya. Berbeda-beda. Lihat di 44 ayatnya 56. 44 56. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 414 ayat 56.
Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya, kecuali mati di dunia. Dan Allah memelihara mereka dari azab neraka. Ya, artinya kondisi hukum alamnya di bumi surga dengan bumi sekarang lain. Begitupun nerakanya lain. Ya. Nah, pertanyaan berikut adalah, adakah manusia seperti kita di angkasa? Adakah manusia seperti kita di planet lain, di galaksi lain? Ini pernah ditanyakan pada beberapa waktu yang lalu. Nah, informasi yang bisa kita dapatkan dalam Al-Quran, bahwa dalam setiap tata surya pasti ada satu bumi yang diridoi tadi, bumi yang diridoi, yang maksud bumi yang siap dihuni, atau yang ada sumber kehidupan. Dan dalam tata surya ada juga tata surga namanya. Jadi dalam tata surya ada satu bumi. Dan setiap tata surya yang ada di dalam galaksi itu ada namanya tata surga yang hukum alamnya berbeda. Dan setiap menyebutkan langit maka selalu jamak, dan jika menyebutkan bumi selalu tunggal. Jadi bumi satu, langitnya 7. Ya, samawat sama ardun, bukan arodin ya. Itu informasinya begitu, bahwa ada makhluk yang seperti kita di angkasa atau di planet yang lain, nanti kita bahas. Nah, kalau kita lihat surat 11, 106, 107, 108, itu diinformasikan di ayat tersebut bahwa ada satu paket antara tata surya yang ada pasti di dalamnya ada tata surga. Tetapi tata surga tidak akan terjangkau oleh mata karena ditutupi oleh garis Sidratil Muntaha. Ya. Nah, di dalam satu galaksi kan ada miliaran tata surya dan juga ada tata surga di situ. Saya ulang ya. Jadi gini, kalau kita merujuk ke surat 11, 106 sampai 107. Ya. Nah, di surat 11, 106, 100 sampai 107 kita mendapat informasi bahwa ada satu paket antara tata surya yang ada pasti di dalamnya tata surga. Jadi kalau di galaksi itu ada tata surya, berarti ada tata surga. Tetapi tata surga itu tidak akan terjangkau oleh mata karena ditutupi oleh garis Sidratil Muntaha. Nah, nanti kita harus bahas menembus Sidratil Muntaha, satu judul sendiri. Ya. Nah, di dalam satu galaksi kan ada miliaran tata surya. Nah, setiap tata surya ada tata surga gitu. Mari kita perhatikan misalnya di surat 53 ayat 11 sampai 18 ya. Saya bacakan saja. Surat 53 ayat 11 sampai 18. Hati ma kadzabal fuadu ma ro'a. Hatinya tidak mendustakan apa yang telah dilihatnya. Afatumarunahu ala ma yaro. Maka apakah kaum musyrik Mekah hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril dalam rupa yang lain pada waktu yang lain. Inda Sidratil Muntaha, yaitu di Sidratil Muntaha. Di dekatnya ada surga tempat tinggal. Muhammad melihat Jibril ketika Sidratil Muntaha diliputi oleh sesuatu yang meliputinya. Penglihatannya tidak berpaling dari yang dilihatnya itu dan tidak pula melampauinya. Sesungguhnya dia telah melihat sebagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Ayat 18 ya. Nah, apa bukti? Jadi gitu, ayat-ayat tadi itu membuktikan bahwa ada surga, ada tata surga di tata surya. Tetapi tata surga tidak bisa ditembus karena terhalang Sidratil Muntaha. Kita harus bisa menembus Sidratil Muntaha baru bisa melihat tata surga tadi. Pertanyaannya tadi adalah apa bukti di angkasa ada manusia seperti kita? Ya, itu bisa dicatat ayatnya surah 42 ayat 29
Surat 19 ayat 93, surat 13 ayat 15, surat 22 ayatnya 18. Nah, itu ya. Oke, gitu. Nah, coba kita perhatikan ayatnya. Surat 13, 15. Hanya kepada Allah lah sujud segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa. Dan sujud pula bayang-bayang di waktu pagi dan siang hari. Di situ ada kata-kata man. Man. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi. Ya, man di sini adalah makhluk yang mempunyai kecerdasan. Ya, dan juga dia punya bayang-bayang. Berarti di langit juga ada man. Ya, ada makhluk seperti kita. Nah, itu kalau baca lengkap silakan 4229, surat 19 ayat 93, surat 13 15, 22 ayat 18, bahwa di langit juga ada man, ada manusia seperti kita. Ada hamba seperti kita. Surat 19 itu hamba disebutnya. Ya, ada hamba seperti kita. Adapun makhluk yang punya kecerdasan adalah bisa malaikat, bisa jin, bisa juga manusia. Adapun malaikat dan jin tidak memiliki bayang-bayang, dan makhluk yang cerdas seperti manusia punya bayang-bayang. Ya, jadi itu keterangannya bahwa juga di langit juga ada makhluk seperti kita. Nah, selanjutnya akan kita jelaskan bagaimana informasi tentang asal-usul Adam beserta keturunannya. Tapi di episode yang berikutnya. Ya, bagaimana informasi asal-usul Adam dan keturunannya secara detail. Pertanyaannya gini, apakah Adam adalah manusia pertama? Karena secara fakta ilmiah ada manusia purba ditemukan. Mengapa Adam itu ada berapa? Satu atau banyak atau komunitas? Mengapa ada pertanyaan manusia dari Adam yang satu? Terus ada kata-kata Hawa dari tulang rusuk Adam. Apa benar? Nah, terus sekarang Adam keberapa? Nah, itu pertanyaan yang harus kita jawab. Yang harus terjawab. Tapi itu insya Allah di pertemuan yang berikutnya. Sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Alhamdulillah. Maaf, ada pertanyaan satu. Tadi disampaikan kaitannya dengan manusia itu kalau volume otaknya lebih dari 1.300 cc, kemudian sudah bisa berkomunikasi, berkata-kata dan sebagainya. Nah, kalau bayi itu kan masih gitu itu sudah masuk berkata-kata atau gimana? Iya, makanya bayi kan belum berkata-kata, baru bersuara aja, belum jelas kata-katanya. Dia baru belajar menjadi manusia karena baru lahir. Bayi kan pendengaran, penglihatan, fuadnya baru berfungsi. Jadi dia dalam proses menjadi manusia. Makanya disebutnya balita. Jadi belum disebut manusia di sini ya? Iya, belum manusia seutuhnya. Dia baru berproses. Nah, disebut manusia itu setelah dewasa, ketika dia usianya 40 tahun. 40, iya. Ya, nah di 40 itulah kelihatan dia ini manusia atau bukan. Oke. Jadi kalau sebelum 40 itu masih itu dalam proses penyempurnaan namanya. Proses penyempurnaan menjadi manusia. Ada yang dewasa lebih cepat sebelum 40 seperti Yahya. Yahya itu sudah dewasa masih kanak-kanak, Bu. Ada, tidak harus 40 sebetulnya. Ya. Khusus itu ya. Ya, Yahya kan dewasa sebelum dewasa. Dewasa sebelum tua gitu. Artinya kan kedewasaan seseorang bukan dari umur, tapi dari kedewasaan jiwa. Gitu, tergantung proses pendidikannya nanti. Apakah dia semakin cepat dewasa atau tidak, atau lambat. Jadi alat ukurnya tadi kedewasaan. Manusia atau bukan tuh kedewasaannya lah, kira-kira gitu. Nah, bayi kan belum dewasa, jadi dia sedang berproses menyempurnakan jiwanya gitu, memanusia. Makanya ada ilmu memanusiakan manusia gitu. Gitu ya. Terima kasih. Oke. Bang Iip, mungkin ini enggak sekarang jawabnya. Itu manusia yang pertama yang
Halo? Apakah dari sel? Kayak kecambah. Iya. Iya, kan disebutkan di Quran gitu. Ada yang ditumbuhkan. Kayak Ya, kecambah gitu. Pohon. ya mungkin seperti itu. Cuman kan dia masuk flora bukan fauna. Ini kalau kita eksperimen ada air tuh kita menyimpan air di keler ya. Itu kan kalau lama ada jentik tuh, jentik. Gitu ya. Jentik itu kan berarti awal kehidupan. Awal kehidupan dari situ mulainya. Cuman kan waktunya kan panjang. Dari jentik sampai ke sosok manusia purba itu kan lama, jutaan tahun prosesnya gitu. Ya informasinya cuman gitu, ada yang ditumbuhkan, ada yang dilahirkan, ada yang dari arah yang tidak diketahui. Gitu ya? Oke, nanti detail tentang Adam dijelaskan di pertemuan yang akan datang insya Allah ya. 1 menit lagi mau maghrib. Itu yang bisa kita bahas hari ini tentang penghuni bumi. Ternyata penghuni bumi pertama bukan Adam, ya, tapi manusia yang ditumbuhkan atau manusia purba tadi ya. Ada lagi yang mau kasih Manusia masukan? purba ini Sedikit, holako kan? Pak Iip. Ya, holakokum min turobin. Holakokum itu diciptakan berdasarkan karakter tanahnya gitu. Berarti kalau yang Diciptakan. Jailun Adam udah diberi wahyu ya? Kalau Jailun kan Adam udah dijadikan, udah ada barangnya, dijadikan Udah bagus khalifah. berarti ya? Oh, Kalau ya. si manusia purba kan holakokum diciptakan, sebelumnya nggak ada gitu ya. Ya, Berarti apakah Adam wajahnya seperti manusia purba dong, Pak? Enggak, sudah berubah karena volume otaknya berubah. Berarti dia istimewa. Iya. Meskipun lahir dari manusia purba. Iya. Jadi manusia yang disempurnakan gitu. Termasuk disempurnakan fisiknya. Disempurnakan non fisiknya juga. Berarti atas ketentuan Allah dia terpilih gitu sebetulnya. Betul. Iya, dipilih memang dilahirkan tapi dilahirkan tapi disempurnakan. tidak berwujud manusia purba dengan kecerdasan yang tinggi gitu ya. Iya. Ya gitu, betul. Jadi sempurna secara fisik, semakin sempurna, semakin lurus berdiri, dan secara volume otak juga ditambah dan semakin diberi kecerdasan gitu. Gitu ya. Semoga kita sudah bisa berevolusi, bukan manusia purba lagi ya. Kayaknya masih mesti dicerna-cerna dulu nih Pak Ip. Oke, informasinya. siap. Lewat WhatsApp aja. Karena ini informasi Quran yang bisa dicerna ya butuh waktu. Nabi Nuh butuh waktu. Nabi Nuh mencerna wahyu butuh 950 tahun. Wow. Nabi Nuh mencerna wahyu dia butuh 950 tahun. Iya. Ya, kita yang udah manusia modern ya mudah-mudahan dalam waktu tidak begitu lama bisa mencerna ini gitu. Iya. Ya, oke, saya kembalikan kepada admin Irfan Abdurrahman, monggo ditutup. Terima kasih ya Pak. Baik, makasih banyak Pak. Assalamualaikum. Ya. Terima kasih Pak Ip. Terima kasih Pak Ip, terima kasih semuanya. Oke, makasih semuanya ya. Sampai ketemu lagi. Irfan, terima kasih Irfan. Pak Ip, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, ditutup aja Irfan, monggo. Iya, kedengar. Ya. Oh ya. Oke. Oke, Ya, makasih. Pak. Ya.